Terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik, ya, diantaranya. Kalau bukan karena taufiknya Allah, mungkin kita sekarang tidak ada di sini. Tidak ada yang baca surah Al-Kahfi, tidak ada yang baca Asmaul Husna. Nah, ini bagian dari nikmat taufik, ya, hidayah dari Allah. Patut kita syukuri, karena nikmat ini kalau tidak disyukuri akan hilang, akan diambil lagi sama yang punya nikmat. Ya, sebelum diambil, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bekal kita, ya, tabungan akhirat kita, agar nanti kelak ketika kita meninggal, kita tinggal memanen buah dari tanaman-tanaman akhirat yang kita tanam sekarang, ya. Mudah-mudahan tanaman kita, ya, senantiasa bisa kita panen setiap saat di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita jangan lupa selalu bersolawat, ya, membaca solawat terutama di hari Jumat. Ini sangat dianjurkan biar kita senantiasa tumbuh, ya, rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ketika kita merasakan cinta kepada Nabi, maka kita juga akan sedikit-sedikit mengikuti kebiasaan-kebiasaan, ya. Kalau bahasa agamanya sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah Nabi, ya. Sedikit demi sedikit itu akan dengan sendirinya kita akan belajar, kita akan mempraktekkan. Itu dasarnya cinta. Tapi kalau nggak cinta, maka kita akan sulit sekali mempraktekannya. Jangan-jangan ketika kita susah berpuasa, cinta nabinya belum dapat mungkin gitu, ya. Terus yang susah sholat duha, mungkin cinta nabinya belum dapat mungkin gitu, ya. Terus ibadah sunnah yang lainnya, tentunya ini sangat erat kaitannya dengan kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena ibadah sunnah itu identik dengan aktivitas Nabi, ya, dari mulai tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau memang kita cinta, biasanya harusnya senang menyebut namanya, senang ngikutin gayanya gitu. Saya pernah menyampaikan ketika Nabi selesai salam, itu Nabi bangkitnya bukan memutar ke kanan, tapi memutar ke kiri. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi. Nah, apa yang kita lakukan selesai kita sholat? Selesai kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita bangkit, muternya kemana nih? Nah, itu dulu deh. Itu kalau nggak dibiasain memang enak aja gitu. Sunnah ini gitu, ya. Tapi kalau kita coba ingin mempraktekkan, biar kita bangkit dari sholat ada nilai pahalanya gitu. Gimana caranya? Ya itu ngikutin sunnah Nabi gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, muternya ke kiri, bangkitnya, ya, jangan ke kanan. Itu contoh yang sederhana. Baik, hari ini kita masuk ke bab yang ke-14 tentang pentingnya substansi, bukan penampilan, atau kita seringkali mengenalnya dengan yang penting esensinya, yang penting isinya. Ya, ternyata ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah bahwasanya
Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat penampilan kalian, fisik kalian, ya penampilan visualnya gitu. Tapi yang Allah lihat hatinya. Nah, ini sebenarnya sudah dikasih tahu sama Rasulullah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hadis yang cukup panjang, tapi saya ingin menyampaikannya dengan bahasa saya. Insya Allah ini masih dalam kategori esensi dari hadis ini. Jadi dalam sebuah riwayat Abi Hurairah, Rasulullah itu pernah menceritakan begini. Pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, lalu bilang, ya Rasul, saya mau berinfak, bersodakoh, yang mana sedekahnya ini kata dia nggak mau ada orang lain yang tahu. Jadi pengennya diketahui sama Allah aja. Akhirnya si laki-laki ini di malam hari bersedekah, menyiapkan hartanya yang cukup banyak, yang dia bawa sendiri di malam hari dan dia berikan langsung sendiri. Di malam pertama dia keluar, di malam yang gelap gulita dia keluar, dia bawa. Nah, ketika di jalan dia ketemu sama orang laki-laki yang lagi diem sendirian. Nah, akhirnya tanpa pikir panjang dia kasihlah ke laki-laki itu. Dengan sedekah dia yang cukup banyak dia berikan ke laki-laki itu. Nah, di pagi hari laki-laki ini yang dapat sedekah ini saking gembiranya ngomong sama tetangganya, saya semalam dapat ini loh, dapat sedekah, banyak lagi sedekahnya, cerita ke orang-orang. Lalu orang-orang ini dari mulut ke mulut tersebar, diomonginlah sampai ke pasar. Kok bisa sih, dia kan pencuri, kenapa dapat sedekah segitu banyaknya? Nah, diomongin banyak. Akhirnya yang tadi malam memberikan sedekah mendengar beritanya, waduh, ternyata yang saya kasih semalam itu seorang pencuri. Gimana ini ya? Tapi orang ini tetap berhusnuzan, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah atas pencuri itu. Berarti saya harus sedekah lagi untuk yang kedua kali. Mudah-mudahan nggak salah orang, ya, mudah-mudahan tepat sasaran. Di malam kedua, malam-malam dibawa lagi sedekahnya. Nah, di jalan yang namanya gelap kan, dia nggak tahu, wah ini kayaknya perempuan butuh bantuan nih. Nggak pikir panjang dia, dikasihlah ke perempuan itu. Nih sedekah. Udah habis itu dia pulang, dia tinggal. Besok paginya si perempuan ini bahagia. Kenapa? Karena dia dapat sedekah banyak banget. Yang ngomong ke kiri kanan tetangganya. Biasa dari mulut ke mulut sampai menyebar di sebuah pasar. Wah, ini yang ngasih sedekah nggak normal kali ya. Masa kemarin pencuri dikasih, sekarang seorang pelacur, ya, seorang penzina yang suka melacur gitu kan. Masa dia dapat sedekah yang segitu banyaknya, ya. Wah, ini yang ngasih sedekah salah orang nih, nggak tepat sasaran. Nah, berita ini kemudian terdengar oleh yang ngasih sedekah di malam hari itu. Wah, ternyata saya salah orang lagi. Baiklah, saya akan sedekah lagi nanti malam. Dengan sedekah yang lebih banyak, dia bawa lagi. Di malam hari, dia berikan ke orang yang lagi lewat. Wah, kayaknya ini orang butuh bantuan nih. Diberikan langsung ke orang itu, tanpa dia tahu siapa yang menerima dan siapa orang itu. Dikasih aja pokoknya. Dah, diterima. Nah, besok pagi si orang kaya, ternyata yang menerima ini orang kaya. Orang kaya dapat sedekah. Ngomong lagi ke tetangganya, semalam saya dapat sedekah nih, banyak. Alhamdulillah dapat sedekah gitu kan. Dari mulut ke mulut lagi. Sampai lagi ke daerah pasar yang begitu cepat beritanya. Semalam ada orang yang ngasih sedekah. Ternyata yang dikasih orang kaya. Ini yang ngasih sedekah ini salah orang nih, nggak tepat nih. Masa orang kaya dikasih sedekah gitu kan. Yang pertama siapa tadi Pak Iqbal? Yang pertama siapa? Pencuri. Yang kedua, malam kedua penghibur Pak Iqbal ya. Yang ketiga Sultan orang kaya. Nah, akhirnya
Ketika dia mendengar informasi itu, waduh, berarti saya selama ini sudah 3 hari ini salah orang nih. Akhirnya ketika di malam keempat dia tidur, dia didatangi bermimpi bahwasanya sedekah kamu itu enggak sia-sia. Sedekah kamu itu diterima Allah. Sedekah kamu itu dibalas oleh Allah, diganjar. Karena apa? Yang pertama, si pencuri ketika dia mendapatkan sedekah darimu, dia tidak mencuri lagi. Ya, dia bertobat dan dia membuka usaha sehingga dia tidak mencuri lagi. Yang kedua, wanita penghibur. Ketika kamu beri sedekah, dia berhenti. Dia tidak mencari nafkah di situ lagi, tapi dia bertobat dan membuka usaha sendiri. Yang ketiga, orang kaya. Orang kaya yang dikasih sedekah oleh kamu, akhirnya dia bertobat, dia menjadi seorang yang dermawan karena dia malu. Orang kaya mendapat sedekah, malu, akhirnya dia tobat dan menjadi orang yang dermawan. Nah, di dalam mimpi itu dia mendapatkan gambaran seperti itu. Nah, dari cerita ini ada beberapa kesimpulan hadis yang bisa kita ambil. Yang pertama, ketika kita bersedekah atau berinfak kemudian kita salah, ya seolah-olah salah sasaran, nggak usah khawatir, karena di mata Allah tidak ada yang sia-sia. Pasti itu ada hikmahnya, ya. Yang kedua, ketika kita berinfak, ya, ini kalau menurut hadis ini adalah diutamakan sir, rahasiain, ya, jangan dieksplor, jangan diomongin mulu, jangan disebut-sebut mulu, ya. Bahkan kalau kata Buya Syakur, amal ibadah, kebaikan yang masih kita ingat itu nggak dapat pahala kalau kata beliau. Karena apa? Berarti kita masih mengungkit-ungkit kebaikan itu. Harusnya idealnya kalau udah kebaikan lupakan, biar Allah nanti yang mencatat, yang menyimpan. Kita nggak usah menyimpan lagi. Kebaikan apapun yang kita lakukan nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah disebut-sebut. Selama itu diungkit-ungkit, selama itu disebut-sebut, maka itu nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena kita masih merasa itu bagian dari kita. Padahal kalau yang benernya, yang baik adalah ketika kita berinfak, menolong orang, pokoknya kebaikan apapun yang kita lakukan kepada orang lain, lupakan, jangan diomongin, ya. Bahkan kalau melihat zaman Nabi, zaman para sahabat, yang namanya berderma itu nggak ada yang diekspos. Dan idealnya ketika memberi, bukan yang menerima didatangkan, kita yang menghantarkan gitu. Sebenarnya begitu, ya. Kita yang datang rumah ke rumah, kita datangin anak yatim, kita ke rumah anak yatim, bukan anak yatimnya yang didatangkan. Itu yang benar. Nah, apalagi di foto-foto, didokumentasikan. Ya gimana ya melihat fenomena yang sekarang itu. Tapi buat laporan kan, iya, ya itu memang kadang sesuatu lah. Tua atau anak yatim, ya. Jadi ketika kita membantu orang, menolong orang, kita juga harus menjaga harga diri dari orang yang kita bantu. Jangan diomongin mulu, jangan disebut-sebut mulu, jangan dibangkit-bangkit kalau kata orang Betawi mah. Ya Pak itu ya. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.